Oke, balik lagi bersama gua Pinkman, dan kali ini gua bakalan bahas Lucky Sem lagi chapter terbaru, yaitu chapter 540. Oke lah, gua berlama-lama lah ya, langsung aja kita ke ceritanya. Let's go. Oke, jadi chapter dibuka dengan si Cakar ini yang mau kabur, tapi langsung diseret Jang Hyun ke tempat penyimpanan bisnis si Cakar ini. Awalnya, si Cakar ini nggak mau buka kotaknya pas disuruh Jang Hyun. Tapi gara-gara Jang Hyun ngancem nyawanya, akhirnya dia ngebuka kotak itu. Pas ngeliat isinya, Jang Hyun kaget. Soalnya isi kotak itu bukan manusia, tapi photocard idol. Jang Hyun nanya, kenapa si Cakar ini bertarung sebegitunya buat ngelindungin ini? Si Cakar jawab, kalau dia ngejaga harga dirinya. Jang Hyun langsung ngerasa kalau dia harus ngasih tahu PAS. Terus panel pindah ke Baeksang yang bilang ke PAS, kalau dia gak bakal ngebiarin PAS ketemu Jinrang. Abis itu, Baeksang nyuruh bawaannya nyerang PAS. Pas PAS lagi bantai-bantai, tiba-tiba Vasco Jinobin datang buat bantuin PAS. Vasco bilang, kalau dia sama Jinobin dibawa ke situ sama si nomor 3 ini. Ternyata, alasan si nomor 3 nggak bawa Vasco Jinobin ke sini itu disuruh Baeksang. Pas Baeksang mau ngehajar mereka bertiga, si nomor 3 nahan Baeksang biar dia aja yang ngurus mereka. Di sini PS nyadar, kalau si nomor 3 ini orang yang ditiru sama si Brody putih itu. Si nomor 3 nyuruh mereka buat nyerang dia bareng-bareng. Vasco sama Jinobin udah nyerang nih orang bareng-bareng, tapi mereka tetap kesusahan. Orang ini cuma bilang, next. Abis itu, flashback di mana LJ nggak bisa ngalahin orang ini. LJ bilang, kalau dia kagum sama ketahanan orang ini. Jadi dia bakal pergi aja. Lagian juga, orang ini nggak bakal bisa ngajar dia dengan kondisi tubuh yang kayak gitu. Balik lagi ke Vasco sama Jinobin yang kesusahan, sama satu serangannya si nomor 3. Pas si nomor 3 ini mau nyerang mereka sekaligus, tiba-tiba PS duluan yang nyerang si nomor 3 ini. Abis itu, flashback lagi di mana LJ yang ngasih tau PS kalau PS udah kuat dari pas PS dilatih sama Jonggun. PS gak pernah punya kesempatan dan cuma bertarung pakai tubuh aslinya aja. Jadi, gimana kalau PS gunain tubuh sempurnanya plus ajaran Jonggun? Balik lagi ke mereka semua yang kaget ngelihat si nomor 3 ini kalah cuma dengan satu serangan. Dan chapternya ditutup dengan narasi LJ yang bilang kalau PS layak jadi legenda. Oke, jadi itulah chapter kali ini, chapter terbaru dari Lucky Sem, chapter 540. Dan ya, chapter ini lumayan menarik ya, lanjutan dari chapter kemarin seru, dan chapter ini juga seru lagi gitu. Kenapa? Karena di sini chapter ini PAS dinobatkan sebagai legenda ya, atau masih menuju layak jadi legenda. Itu yang ngakuin sendiri adalah legenda dari generasi 1, yaitu LJ. Puncaknya lari ya, bercanda guys, bercanda. Oke lah, gak usah berlama-lama, langsung aja kita ke pembahasannya. Oke, yang pertama pengen gue bahas itu adalah mulai terlihat nih kalau si PAS ini cuma dimanfaatin sama LJ nih. Jadi rencana LJ itu sebenarnya cuma ke Jinrang aja mungkin ya. Jadi si PAS dan kawan-kawannya itu cuma dijadiin budak gitu, dimanfaatin gitu lah istilahnya. Jadi si LJ ini manfaatin sikap naifnya PAS ini gitu ya buat ngurusin foreman crew dan generasi 1 bawah lainnya gitu, faksi Jinrang gitu, yang lain-lainnya gitu. Jadi si LJ ini nggak mau campur tangan gitu ya, tangannya nggak mau kotor, dia pengen langsung ke last bossnya aja, langsung ke si Jinrang gitu ya. Jadi dia sama kita itu pengen langsung ke Jinrang gitu ya. Mungkin juga dari diliatinnya kalau bisnis dari foreman crew Busan ini yang enggak terlalu berbahaya gitu, nggak terlalu kriminal, meskipun ilegal juga ya, kayak photocard cuma yang palsu, yang KW gitu, buatan cetak dia sendiri gitu. Meskipun itu ilegal, cuma yang enggak sampai ngerugiin yang besar gitu. Malahan lebih parah foreman crew-nya Sol gitu ya dibanding Busan ini gitu. Mungkin ini sudah ada kelihatan nih bentuk dari bisnisnya ini kalau Jinrang ini juga merhatiin bisnisnya di Busan ini gitu. Jadi menunjukkan kalau si Jinrang ini kemungkinan baik ya guys ya. Mulai terlihat juga kalau misalkan makin meyakinkan gitu, maksudnya kalau misalkan si Jinrang ini murid dari Gabryong gitu. Nah oke, selanjutnya yang pengen gue bahas itu adalah nih, kalau misalkan kita lihat nih dari fit dari generasi 1 faksi Jinrang ini gitu ya, gue sih yakin udah fix banget kalau Jonggun itu lebih OP dari mereka semua gitu ya. Karena bro, Jonggun itu udah di sama generasi 2 semua juga ya, yang bisa ngimbangin lah istilahnya, yang bisa bikin Jonggun kesusahan ini pas arc penangkapan Jonggun itu Yohan sama PHSSB gitu. Menurut gue tuh cuma 2 orang itu doang gitu. Di sini aja kita lihat dari generasi 1. Contohnya kayak si Cakar-Cakar ini aja. Lawang Jang Hyun juga, Jang Hyunnya masih yang kayak santai banget gitu, nggak ngeluarin semua kekuatannya gitu lah istilahnya mah gitu.
Ya, kalau gue sih masih megang Jonggun sih sampai nomor 3 ini ya. Gue masih pegang Jonggun sih. Di atas nomor 3 faksi Jinrang lah. Gue megangnya ke Jonggun itu. Jonggun lebih kuat dari Mateso sama Jigongsop. Gue percaya banget ya. Kalau sama Najegun gak tau ya. Kalau lihat dari fit sih masih Jonggun nih. Tapi kita lihat aja fit Najegun ke depannya gimana gitu. Apakah lebih kuat atau lebih OP dari Jonggun? Ya, we never know ya. Oke, selanjutnya yang pengen gue bahas lagi ini adalah apakah si nomor 3 faksi Jinrang ini bakal bangun? Menurut gue sih bisa jadi, tapi kemungkinannya yang kecil banget gitu loh, ngerti kan? Maksud gue yakinnya enggak sih, enggak bangun lagi. Salah satunya juga biar arc Busan ini enggak terlalu panjang sih, menurut gue begitu ya alasan ini ya, alasan kalau dari arc-nya gitu ya. Jadi kayaknya ini udah pengen mendekati Jinrang gitu ya. Dari abis ini tuh chapter ini kayaknya chapter depan langsung ke Baek Sang mungkin ya. Kalau gitu lebih besar kemungkinannya kalau nggak bakal bangun lagi. Kalau dilihat dari panelnya itu kepalanya udah bocor ya. Pas ditonjok sama si PAS udah tuh tepar. Cuma diliatin 2 panel itu, yang pertama darahnya sedikit sama darahnya banyak gitu kan. Kalau kata gue sih nggak bakal bangun lagi gitu. Soalnya ini udah pakai tubuh sempurna juga. Plus ajaran Jonggun gitu kan. Itu LJ sendiri yang bilang loh. Vasco Jinobin bergabung aja nggak bisa numbangin dia. Di flashbacknya LJ juga nggak bisa numbangin gitu maksudnya. Mungkin di flashbacknya itu berantem, cuma ya namanya juga LJ, jadi dia lebih ke menghindar serangan gitu ya, menghindarin serangan si nomor 3 ini gitu. Buktinya si nomor 3 ini masih bangun tegap ya, meskipun badannya itu udah di ujung batas gitu. Jadi kemungkinan kalau dilanjut lagi tetap menang si Lee Ji-hoon. Cuma si Lee Ji-hoon juga menurut gue kewalahan sih dia lebih milih pergi guys. Kayaknya si LG juga mikir-mikir nih, takut ujung-ujungnya dia yang malah kalah, malu gitu kan. Jadi ya namanya juga Ranli lah ya. Oke, mungkin itu sih pembahasan kali ini ya. Cukup sekian aja gitu ya. Ya lumayan lah pembahasannya, ada gitu tuh, isi gitu. Daging lah, anjay daging gitu ya. Oke lah guys, mungkin untuk video kali ini cukup sekian aja. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Jika kalian suka dengan video ini silahkan di like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga buat support gua dengan cara sesimpel mungkin, yaitu dengan cara subscribe. Dan jangan lupa juga buat nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian tahu kalau misalkan gua update video terbaru-terbarunya ya gitu. Oke lah, kurang lebihnya mohon maaf. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.